Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bu Guru harap anak-anak semuanya sehat dan dipenuhi sukacita ya. Ayo semangat lagi, kita belajar lagi. Hari ini kita mau belajar bentuk kerjasama di rumah. Nah, anak-anak, kenapa kita harus bekerja sama di rumah? Ya, karena kerjasama di rumah dapat meringankan beban pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan pun akan lebih cepat selesai dengan cara kita bekerja sama. Selain itu juga, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Oke ya, Bu Guru ulangi lagi. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan akan jadi cepat selesai dengan bekerja sama dan juga kita dapat menambah keakraban pada setiap anggota keluarga dengan cara bekerja sama. Nah, anak-anak, kalau di rumah jangan hanya mamanya saja yang bekerja, jangan hanya papanya saja. Anak-anak boleh ambil peran, anak-anak boleh membantu pekerjaan di rumah bersama kakak, adik, mama, dan papa. Dengan bekerja sama, tadi sudah Bu Guru katakan bahwa pekerjaan akan lebih cepat selesai, lebih ringan, terus anak-anak akan merasa akrab bersama kakak, sama adik, bersama mama dan papa ya. Jangan mamanya sibuk, anaknya sibuk main game, main HP itu kurang baik ya anak-anak ya. Cobalah membantu pekerjaan yang ada di rumah dari hal-hal yang kecil. Anak-anak bisa membantu pekerjaan rumah. Nah, berikut ini contoh kerjasama. Nah, ini di rumahnya Jonas, gentengnya sedang bocor anak-anak. Mamanya Jonas juga ikut membantu papanya. Oh, ternyata ada tetangga juga yang membantu. Mungkin pikir tetangga, wah, rumahnya Jonas bocor itu, mari kita bantu. Nah, ini sangat baik anak-anak ya, sangat baik sekali. Selain keluarga, juga ada tetangga yang ikut membantu membersihkan, bukan membersihkan ya anak-anak, membereskan genteng yang bocor, mengganti genteng yang bocor. Berikut ini juga ada contoh kerjasama membersihkan rumah. Nih, semua anggota keluarga ambil peran. Ayah, ibu, dan anak-anak semua bekerja sama membersihkan rumah. Anak-anak juga bisa melakukan hal ini di rumah. Ketika ibu sedang membersihkan rumah, yang lain jangan santai. Yang lain juga harus membantu membersihkan rumah, ambillah peran masing-masing. Anak-anak yang masih kecil tidak usah melakukan hal yang berat, tapi cukup misalnya mengelap meja, membersihkan lukisan, atau mengangkat benda-benda kecil yang lain bisa anak-anak lakukan ya. Contoh berikutnya, ini anak-anak, ada anak perempuan yang sedang membantu ibunya mengepel rumah. Sepertinya rumahnya habis kebanjiran ya nak ya. Jadi dipel, dibersihkan. Nah, kerjasama antara ibu dan anak ini juga akan menambah keakraban. Menambah keakraban, pekerjaan lebih cepat selesai. Terus juga mereka sepertinya happy melakukannya dengan penuh kegembiraan, sukacita. Jadi dalam bekerja sama, anak-anak kita tidak boleh merasa terbebani. Jangan merasa berat sekali pekerjaan ini, terus sambil merengut, sambil cemberut, mungkin sambil ada yang ngedumel atau ngoceh. Ih, mama lo suruh-suruh aku kerja gini. Itu pekerjaan bukan menjadi ringan, tapi malah menjadi berat karena hati kita tidak dipenuhi sukacita. Jadi anak-anak dalam melakukan apapun, termasuk dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, itu penuhilah hati kita dengan sukacita. Maka pekerjaan kita akan terasa ringan ya. Kalau kita sudah terlalu banyak anak-anak kita terlalu banyak, wah ini berat, wah itu susah, wah ini segala macam, akhirnya itu yang terjadi, berat sekali pekerjaan itu. Tapi kalau kita bilang, wah
gampang ini, aku bisa mengerjakannya. Nah, kita semangati diri kita sendiri, pasti semuanya akan terasa ringan. Ya, sekali lagi kita harus menanamkan pikiran-pikiran positif di kepala kita, di hati kita, di pikiran kita, supaya segala sesuatunya juga akan terasa ringan. Ada tugas dari sekolah, kita pikirkan secara positif ya. Terus ada tugas di rumah, kita pikirkan secara positif. Jadi apapun yang kita kerjakan akan terasa ringan. Ya, anak-anak ya, lakukan semuanya dengan sukacita. Oke. Selanjutnya, kita mau melihat karya-karya dari tanah liat. Kemarin kita sudah pernah belajar tentang mengapa kita menggunakan tanah liat. Ya, tanah liat ini merupakan bahan yang lunak dan mudah dibentuk. Makanya banyak sekali karya seni yang menggunakan tanah liat karena mudah dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita, terutama di pedesaan anak-anak. Kalau anak-anak yang tinggal di kota agak susah menemukannya ya, tetapi yang tinggal di pedesaan mudah untuk menemukan tanah liat. Nah, biasanya kerajinan dari tanah liat ini itu dibuat dengan cara menekan dan membentuk menggunakan tangan. Ya, tanah liatnya ditekan terus dibentuk menggunakan tangan. Nah, ini ada contoh kerajinan atau karya dari tanah liat. Nah, yang pertama ini apa, anak-anak? Ya, ini adalah vas bunga. Vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya, ini ada kendi. Kendi itu kalau zaman-zaman dahulu di pedesaan itu digunakan untuk menyimpan air minum, anak-anak. Air minum yang di dalam kendi ini rasanya lebih dingin dari air di kulkas. Dinginnya itu sejuk dingin gitu ya. Beda rasanya dengan air minum yang disimpan di dalam kulkas. Nah, kalau ini kendi ini dinginnya dingin alami dan enak sekali rasanya anak-anak. Kalau air di dalam kendi ini. Selanjutnya ada kerajinan yang berupa hiasan yang lain, yaitu tanah liat ini dapat dibentuk seperti ini, kura-kura. Ada juga yang bisa dibentuk ikan, celengan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kerajinan dari tanah liat ini, karya dari tanah liat ini bukan hanya 3 ini anak-anak. Banyak sekali ya. Nah, anak-anak, dalam membuat tanah liat ini tentunya kalau kita yang belum biasa mungkin agak sedikit kerepotan. Apalagi anak-anak belum pernah pegang tanah liat, mungkin anak-anak merasa, ih jijik karena lembek-lembek gitu ya anak-anak ya. Kalau untuk yang sudah biasa itu akan cepat membuatnya, cepat sekali dan bentuknya sangat bagus-bagus anak-anak. Nanti suatu hari kapan-kapan kita bisa berkunjung ya ke pusat kerajinan tanah liat ada di daerah sekitar kita anak-anak. Kalau sudah tidak ada corona kita jalan-jalan ke sana ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, hari ini pelajaran kita cukup sekian. Tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan dari buku Bu Pena halaman 165 dan membuat kerjasama di rumah dengan orang tua, baik itu mama dan papa dan juga kakak dan adik dalam membersihkan rumah. Bu Guru ulangi, tugasnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 165 dan membuat video kerjasama di rumah dengan orang tua, kakak dan adik. Ya, dengan orang tua atau juga dengan kakak dan adik dalam membersihkan rumah. Video ini dikirim ke FB, Facebook, atau ke IG. Jangan lupa kalau di FB menandai SD Immanuel, kalau di IG boleh ditandain ke Bu Okta ya. Terima kasih anak-anak, selamat bekerja penuh sukacita. Sekali lagi penuh sukacita dalam melakukan segala sesuatu termasuk mengerjakan tugas sekolah. Tuhan memberkati.